Jangan Dra, itu sebuah penipuan karena sekarang banyak penipuan yang mengatasnamakan artis-artis. Oh gitu ya Tan. Penipuan itu apa ya? Penipuan adalah Apa sih pengertian dari penipuan itu? Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Dan apa itu penipuan online? Penipuan online adalah penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Misalnya, dengan mencuri informasi yang bisa memicu pencurian identitas kita loh. Ada beberapa aktivitas yang rentan beresiko serangan kejahatan online, yaitu ketika kita berbelanja online, memeriksa email, dan mengakses media sosial. Berikut ini jenis-jenis penipuan online yang sering terjadi: email phishing, penipuan online pencucian uang, penipuan kartu ucapan, penipuan pinjaman online dari bank, penipuan memenangkan hadiah atau undian, penipuan mengancam nyawa, penipuan kencan online, software aktivitas palsu, dan penipuan profil dari Facebook. Penipuan yang terjadi terhadap teman kita ini merupakan penipuan memenangkan hadiah atau undian. Satu lagi, penipuan ini dikirim melalui pesan, email, chat, sosial media, dan sebagainya. Korban akan diinfokan kalau memenangkan uang dalam jumlah yang banyak dan hanya perlu membayar biaya yang sedikit. Korban mungkin merasa sangat senang meskipun sebelumnya tidak ingat kalau pernah mengikuti undian. Kemudian dengan mudahnya korban akan tergiur dengan melakukan apapun yang diminta pelaku demi mendapatkan hadiah undian palsu yang dijanjikan. Penipuan online ini diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkannya mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Namun, untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, delik pidana dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE bukan merupakan delik pemidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong atau hoaks secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. Yang kedua, berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan penyiaran daring, situs atau media sosial, loka pasar, marketplace, iklan, dan atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen atau pembeli. Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan prestasi dan atau mengalami force majeure. Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan delik material sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. Definisi konsumen pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghindari penipuan online. Yang pertama, ada waspadai kontak asing dan link mencurigakan. Jika kamu mendapatkan telepon dari kontak yang tidak kamu kenal, kamu harus berhati-hati. Saat ini banyak sekali modus penipuan melalui telepon. Modus penipuan telepon biasanya menggunakan nomor handphone, bukan nomor kantor atau yang menggunakan kode area seperti 021. Yang kedua, berhati-hati ketika berbelanja online dan pastikan situs yang kamu kunjungi aman. Saat kamu berbelanja online, kamu harus waspada terhadap penipuan online yang sering terjadi. Karena saat ini banyak toko online di e-commerce maupun media sosial yang beredar. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming harga murah, karena belum tentu barang yang kita kirimkan akan sama dengan apa yang kamu harapkan atau yang dipromosikan. 3. Mencari referensi penipuan serupa. Penipuan online saat ini dilakukan dengan beberapa modus seperti melalui telepon, pesan SMS, email, dan media sosial yang mengirim tautan atau link hingga file APK atau aplikasi.
untuk diklik, lalu selanjutnya di-download. Kamu bisa mempelajari ciri-ciri modus tersebut agar terhindar dari modus yang pernah terjadi. Yang keempat, jangan berikan informasi pribadi. Untuk kamu yang sering menggunakan media sosial, sebaiknya kamu lebih bijak dan berhati-hati dalam membagikan informasi di akun media sosial milikmu. Yang keenam, gunakan kombinasi kata sandi yang kuat. Penipuan online tak jarang memanfaatkan celah keamanan akunmu seperti dengan membobol kata sandi. Untuk menghindari dan mengurangi resiko penipuan online, pastikan kamu menggunakan kata sandi atau password dengan kombinasi yang kuat. Yang kelima, hati-hati menggunakan Wi-Fi di tempat umum. Saat kamu berada di tempat publik seperti taman bermain, kamu juga harus waspada terhadap modus penipuan online. Salah satu modus penipuan online yang digunakan yaitu melalui jaringan Wi-Fi di tempat publik. Jadi itu pengertian penipuan dan pembahasan lainnya ya teman-teman. Oh, jadi begitu ya, Tan. Terima kasih ya, Tan. Oke, sama-sama. Pesan dari kita, jangan mudah tertipu dengan hal-hal yang seperti itu ya, teman-teman. Seperti mengatasnamakan chat artis atau sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian dari kita ya. Udah.